Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم يسر لنا كل خير ويسر لنا كل عسير فإن تيسير عسر عليك يسر أنت بالإجابة جدير وأنت نعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah alamin. Di subuh hari ini kembali kita mengucapkan tahmid alhamdulillah kepada Allah atas nikmat yang tiada berhenti ya. Kita menerima nikmat Allah siang malam petang dan pagi, nikmat fisik, nikmat rohani, nikmat harta benda dan lain sebagainya. Dan salawat salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kemarin kita didatangi kekasih Allah dari negara tetangga, negara jiran Malaysia, dan beliau sekarang sudah berada di Bukit Tinggi. Mungkin untuk 2 hari seterusnya akan menuju Padang. Hari Kamis akan pulang ke Kuala Lumpur melalui Bandara Internasional Minangkabau Padang. Jadi sebenarnya dalam Islam, orang yang mau sukses perlu banyak kenal dengan orang saleh. Dalam Islam, orang yang mau sukses perlu banyak jaringan dengan orang saleh. Sama ada berjumpa secara terus, kita komunikasi dengannya, kita curhat, meluahkan segala keluhan kita kalau ada keluhan, ataupun bertukar pikiran. Ataupun kita dengar buah pikirannya. Nah, kemarin banyak buah pikirannya sudah diluahkan sini, sejak setengah jam kemarin bicara di masjid kita, Masjid An-Nur. Bisa disaksikan di Facebook lagi ya, insya Allah. Yang mau diambil 1 poin saja pagi ini. Banyak poin yang mau diambil, mungkin 10-20 poin ada. Pagi ini mau disorot 1, yaitu beliau ini dikurniai Allah 6 orang putra putri, 3 putra 3 putri. 3 putrinya hafal Quran, alhamdulillah. Dan putrinya yang sulung, yang tertua, setelah hafal Quran di Malaysia, dia belajar di tempat kami kuliah dulu di Tripoli, Libya, melanjutkan S1 di sana. Sudah tamat 30 juz di pusat tahfidz Al-Quran yang terkemuka di Malaysia. Dah tamat, dah lancar, melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah, ke Tripoli, kuliah dakwah Islamiyah ataupun International Islamic College kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya kuliah dakwah Islamiyah. Di sana belajar gratis mulai dari pra-universitas sampai S1, S2 dan S3. Masih ramai anak-anak kita di sana sekarang, alhamdulillah. Apa yang dimaksudkan tadi ialah beliau ini menurut hadis Nabi tergolong ahlul jannah. Karena sudah punya 3 putri yang hafal Quran. Putri sulungnya sudah selesai S2 barangkali di Malaysia. Dan sekarang dia mendampingi suaminya S3 di Malaysia. Suaminya warga Yordania. Alhamdulillah. Dibacakan hadis Nabi di sini, hadis riwayat Imam Bukhari ini ya. Apa katanya? Man kana lahu salasu banat aw salasu akhawat
fattaqallaha wa aqama alaihinna kana ma'i fil jannah hakadha wa auma'a bis sababati wal wusta. Siapa yang dikaruniai Allah 3 orang putri, pas dengan sahabat kita ini ya. Siapa yang punya 3 orang putri ataupun 3 orang saudara perempuan, lalu dia menerapkan ketakwaan mendidik anak dan putrinya ataupun saudarinya, karena saudari itu, saudara perempuan itu kewajiban saudara lelakinya sama dengan kewajiban terhadap anak, jangan dibiarkan hanyut. Siapa menjaga 3 putri atau 3 saudara perempuan untuk bertakwa kepada Allah, kata Rasulullah, bersamaku di jannah, seperti ini katanya. Ditunjukkannya jari telunjuk dan jari tengah. Bersamaku nanti di jannah, kata Nabi. Hadis lain, hadis dari Imam Ahmad, man kana lahu salasu banat fasabara ala la'waihinna wa darraihinna wa sarraihinna adkhalahul jannata bi fadli rahmatihi iyahunna. Faqala rajulun aw sintani ya Rasulullah. Qala wa sintani. Faqala rajulun aw wahidah ya Rasulullah. Qala aw wahidah. Ini lagi menarik ya. Siapa yang punya 3 orang anak perempuan, lalu dia sabar mendidiknya, akhlaknya, agamanya, auratnya, salatnya, adabnya, berinteraksinya dengan orang lain, sabar dia mendidik anaknya, susah payah, pahit manis mendidik anak, dia sabar mendidiknya, kata Rasulullah, Allah akan memasuknya ke dalam jannah, si ayah tadi ya, si ibu tadi, berkat rahmatnya, berkat kasih sayangnya kepada anak tuh. Siapa yang punya 3 anak, lalu dia sabar mendidiknya, menghadapi pahit manis pendidikan anak, mendidik anak, kata Rasulullah, Allah akan memasukkannya ke jannah berkat kasih sayang si ayah dan ibu kepada anaknya itu. Ada seorang sahabat bertanya, "Ausintani ya Rasulullah, kalau 2 orang macam mana? Enggak sampai 3 anak perempuannya." Kata Rasulullah, 2 insya Allah masuk juga. Ada lagi yang bertanya, kalau seorang macam mana? Ya Rasulullah, ya seorang juga, kata Nabi. Jadi hadis itu hadis kedua nih ya. Kalau hadis pertama tadi bisa 3, hadis kedua ini ada 2, ada 1. Kemudian hadis berikutnya, hadis Bismillahirrahmanirrahim. Man ala jariyah dakhaltu ana wa huwal jannah kahataini wa asyara bi isbi'aihi. Ini hadis untuk seorang perempuan ini. Man ala jariyatan, siapa yang mendidik melihara seorang anak perempuan, aku akan masuk bersamanya ke jannah seperti ini, kata Nabi. Wa asyara bi isbi'aihi, baginda mengisyaratkan 2 jarinya macam ini, katanya. Jadi hadis tentang seorang anak ini ada 2 berarti ya. Tapi nomor 1-nya tadi dalam hadis Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari 3 orang. Jadi begitulah luasnya Islam ya. Anak bisa menyebabkan ayahnya masuk jannah, asal sabar saja ya. Apalagi dididik anak dengan baik, menjadi anak yang taat, anak yang ahlus salah, yang rajin salat, anak yang ahlul Quran, yang rajin baca Quran. Nanti tandanya anak tadi anak saleh-salehah, anaknya dididiknya, subhanallah. Kalau dia sudah berkeluarga, dia mendidik anaknya. Jadi kalau si ayah punya anak perempuan, dididik anaknya baik-baik,
Anaknya mendidik anaknya lagi, berarti ayah tadi saat dia meninggal, ibu tadi saat dia sudah berpulang ke rahmatullah, ayah dan ibu yang mendidik anaknya, orangnya sudah mati, pahalanya hidup tak berhenti. Subhanallah. Pahalanya hidup terus menerus. Mudah-mudahan kita dikarunia Allah lah ya, anak yang saleh, salehah. Dalam hadis ini fokusnya kepada putri ya, kepada anak perempuan. Jadi kalau kita belum punya anak, contohnya carilah cucu. Nah, kalau saya belum punya anak yang saleh, salehah, mungkin dari cucunya, mungkin dari cicitnya. Yang penting kita perlu berusaha, perlu berdoa. Kalau susah juga, kita cari anak orang lain. Nah, kita sponsor anak jiran, anak saudara, anak famili, anak tetangga, anak kaum kerabat, untuk ditarget menjadi pencinta Allah, pencinta Al-Quran, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tadi ayat dibaca dalam salat rakaat kedua memang tentang keluarga ya. Jadi kita kalau ada masa memang patut menyimak ayat ini, ayat surah At-Tur yang menerangkan orang yang beriman, kemudian anak keturunannya, zuriatnya mengikuti jejak langkah ayah dan ibunya yang beriman, nanti di akhirat akan dihimpunkan di dalam jannah, dalam surganya Allah. Saat mereka berhimpun di sana, tentulah mereka tidak sama derajatnya. 100 ahli keluarga, kalau sampai 100 ya, atau katalah yang pokoknya 30 orang, kalau usah banyak sangat. Ada 30 orang ahli keluarganya, sama-sama masuk jannah. Tentulah ada yang tinggi, ada yang rendah derajatnya. Dalam Islam, derajat itu diukur dari iman dan ilmu. Dari satu sisi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu dan iman yang akan mengangkatkan derajat orang. Kemudian ada lagi anak amal lain, seperti datang ke masjid, langkah orang itu pergi dan pulang menaikkan derajatnya. Setiap kali datang diangkatkan derajatnya. Pulang dari masjid diangkatkan derajatnya. Insyaallah. Jadi ahli keluarga yang tinggi derajatnya akan mencari mereka yang di bawahnya. Kalau anak yang tinggi derajatnya, anak akan mencari ayah dan ibunya. Kalau ayah dan ibu yang tinggi derajatnya, kalau kakek dan nenek yang tinggi derajatnya, dia akan mencari ahli keluarganya. Lalu dalam ayat ini dikatakan, mereka yang derajatnya rendah di bawah, dinaikkan oleh orang yang tinggi derajatnya. Subhanallah. Masuk jannah itu satu, masuk surga itu satu, kemudian menaikkan lagi. Indahnya Islam. Indahnya Islam. Walladzina amanu, ayat 21 ya. Surah At-Tur halaman 524. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Sadaqallahul azim. Mereka yang beriman, kemudian anak keturunannya mengikuti jejak langkahnya dalam hal iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah, kami akan menghimpunkannya bersama zuriatnya nanti di sana. Itulah kalau kita lihat ada tafsirnya, nanti tafsir diuraikan katanya, begitulah ceritanya, setiap ahli keluarga masuk jannah, dia akan mencari rumpun keluarganya. Nah,
Dalam istilah ini menurut ulama tafsir, zurriyah itu, zurriyah bahasa kitanya kan, zurriyah itu bukan keturunan ke bawah saja. Kalau cucu yang tinggi derajatnya, cucu akan menaikkan kakeknya, neneknya. Kalau anak yang tinggi derajatnya, anak akan menaikkan ayah dan ibunya. Zuriat dalam ayat ini kata ulama ke atas dan ke bawah. Bukan zuriat dalam bahasa kita hanya bisa menaikkan orang bawahan kita dalam susunannya ataupun dalam keturunan, dalam levelnya. Tidak. Zuriat di sini umum, artinya rumpun keluarga, siapa yang tinggi derajatnya dia akan bisa diberi syafaat oleh Allah untuk menaikkan derajatnya. Dalam ayat lain sahabat juga ya, bahkan sahabat yang ada dalam neraka, yang meringkuk di neraka, akan dicari sahabatnya di dunia. Itulah gunanya sahabat seiman itu ya. Itu gunanya akhfil iman, akhfillah, saudara seiman, saudara karena Allah. Orang yang betul-betul bersaudara seiman, bersaudara karena Allah, nanti di surga akan mencari saudaranya yang dia sudah pernah kenal di dunia. Ternyata dalam kasusnya itu ada yang tersangkut di neraka, lalu sahabat mencari di surga kehilangan, disuruhlah sahabatnya yang di neraka keluar dari neraka. Itu mungkin kita terangkan besok lusa ya. Yang penting ada ayatnya. Itu fadilat bersahabat. Fadilat bersahabat. Banyak jaringan orang saleh, banyak yang akan kehilangan dia di sana nanti. Itu gunanya membina sahabat. Terkait dengan sahabat ini kita ingat hadis Nabi ataupun asar dari sahabat Nabi tentang doa bersahabat. Allahumma yassir li jalisan salihah, Allahumma yassir li jalisan salihah, Allahumma yassir li jalisan salihah. Ya Allah, mudahkanlah bagiku untuk mendekati teman yang saleh. Teman yang saleh. Kata Imam Hasan Basri, teman yang saleh lebih mahal pada ahli keluarga Anda katanya. Karena ahli keluarga Anda kadang-kadang yang maunya harta benda saja, tidak dikasih dia duit, tidak senang hatinya. Dikasih dia duit baru senang hatinya. Kalau saudara yang saleh tidak, standarnya ukurannya bukan dari duit, ukurannya dari iman, dari ketaatan dan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita rahmat. Kita doakan sahabat kita supaya sampai ke tujuan dan kita bertemu lagi. Dan saudara kita ini walaupun dia di Malaysia, dia buka pesantren di Sipuhuan. Walaupun dia di Malaysia, investasinya berjalan di Indonesia. Pesantrennya barangkali ada dalam hampir 500 orang santri di Sibuan sana yang dikelola oleh adiknya sendiri, tamatan dari Syria, dari Damsyik Syria. Alhamdulillah, kita doakan semoga beliau selalu bisa merealisasikan harapan dan cita-citanya, dan kita semua juga. Jazakumullah khairan, inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.